Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Eska Lydia, saya mahasiswa UT semester 7 kelas A. Nah, pada hari ini saya akan melakukan pengamatan tentang simbiosis. Nah, simbiosis yang saya lakukan itu adalah simbiosis parasitisme dengan simbiosis komensalisme. Baik, nah sebelumnya ya, tujuannya apa kita melakukan simbiosis parasitisme dengan simbiosis komensalisme? Ya, tujuan yang pertama itu kita mengamati lingkungan sekitar kita, mengamati tentang simbiosis parasitisme dan mengamati simbiosis komensalisme yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, alat dan bahan apa yang saja kita perlukan? Baik, alat dan bahan yang kita perlukan itu yang pertama itu adalah alat tulis, ya, alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar kita. Nah, di situ kita nanti bisa melihat banyak sekali simbiosis yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Baik, nah simbiosis yang terjadi itu baik antara hewan dengan tumbuhan, hewan dengan hewan, atau tumbuhan dengan tumbuhan. Nah, sebelumnya apa sih itu simbiosis? Nah, baik. Simbiosis itu adalah suatu hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dalam suatu bentuk hubungan yang sangat erat, ya, di mana spesies yang satu, ya, spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup yang lainnya. Nah, dalam satu habitat itu mereka hidup bersama dan saling ketergantungan dan memiliki hubungan yang sangat erat. Itu yang dinamakan simbiosis. Nah, simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme itu adalah suatu hubungan antara dua spesies atau organisme di mana satu spesies mendapat keuntungan, sedangkan spesies yang lainnya itu mendapatkan kerugian. Nah, sedangkan simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan, ya, di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Nah, baik, itu yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme. Nah, cara kerjanya bagaimana? Ya, cara kerjanya itu, ya, kita pergi ke lingkungan sekitar kita dengan membawa alat tulis, alat dan bahan yang kita perlukan tadi, yaitu yang pertama alat tulis, yang kedua itu lembar pengamatan. Nah, setelah itu kita pergi ke lingkungan sekitar rumah kita atau lingkungan sekitar yang ada di lingkungan kita, ya. Nah, di situ kita bisa mengidentifikasikan atau kita bisa mengamati, ya, hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, contohnya tadi bisa kita mengamati hewan dengan tumbuhan, bisa terus hewan dengan hewan ataupun tumbuhan dengan tumbuhan. Nah, di situ kita bisa mengamatinya. Baik. Nah, kita mengamatinya itu, ya. Nah, simbiosis parasitisme yang pertama yang kita amati itu adalah antara kutu dengan kucing. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping, ya. Pada gambar di yang kalian lihat di situ, ya. Nah, kutu dengan kucing. Nah, pihak yang dirugikan itu yang mana? Ya, pihak yang dirugikan itu adalah kucing, ya, dimana kucing itu sendiri merasa kulitnya gatal karena terhisap oleh kutu. Nah, sedangkan pihak yang diuntungkan itu adalah kutu, karena kutu bisa menghisap darah kucing dan sehingga kutu itu merasa menjadi kenyang karena sudah menghisap darah pada kucing tadi. Nah, sedangkan kucing tadi itu merasa dirugikan karena kulit kucing itu merasa gatal dan merasa tidak nyaman karena darahnya dihisap oleh kutu. Nah, sedangkan simbiosis parasitisme yang kedua,
yaitu adalah lalat pada sapi ya, lalat dan sapi. Nah, di mana pihak yang dirugikan itu yang mana? Yaitu pihak yang dirugikan itu adalah sapi sendiri ya. Nah, mengapa pihak sapi dirugikan? Karena kulit sapi itu ya yang dihinggapi oleh lalat itu tadi ya, karena lalat itu menghisap kulit sapi dan sapi merasa kulitnya gatal sehingga terkadang kulit sapi itu menjadi penyakit dan sapi itu sendiri tidak sehat. Nah, sedangkan pihak yang diuntungkan itu adalah lalat sendiri. Nah, lalat diuntungkan mengapa? Karena lalat tadi itu menghisap darah pada sapi ya, sehingga lalat itu menjadi kenyang. Nah, sedangkan simbiosis yang ketiga ya, simbiosis parasitisme yang ketiga itu adalah nyamuk pada manusia. Nah, di mana ya pihak yang dirugikan itu sendiri itu adalah manusianya. Nah, mengapa bisa dirugikan manusianya? Nah, karena tadi ya, karena darah manusia itu dihisap oleh nyamuk. Nah, dan nyamuk sendiri itu bukan hanya bisa menghisap darah manusia tetapi juga bisa menularkan penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Nah, nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah yaitu adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, sedangkan pihak yang diuntungkan itu adalah nyamuk sendiri. Nah, mengapa bisa nyamuk diuntungkan? Karena itu tadi nyamuk itu menghisap darah manusia sehingga nyamuk merasa kenyang karena sudah menghisap darah pada manusia. Nah, itu tadi simbiosis parasitisme yang ketiga. Nah, sedangkan simbiosis parasitisme yang keempat yaitu contohnya itu adalah benalu dan pohon jeruk bali ya, pohon jeruk bali. Nah, di mana pihak yang dirugikan itu adalah pohon jeruk bali sendiri. Nah, mengapa bisa dikatakan dirugikan? Nah, karena pohon jeruk bali itu makanannya itu menjadi terbagi dua, yaitu makanannya itu diserap oleh benalu dan sehingga pohon jeruk bali itu makanannya itu menjadi berkurang dan pertumbuhan pada pohon jeruk bali itu menjadi tidak subur dan banyak sekali daun-daun yang berjatuhan padahal warnanya masih hijau dan masih muda. Nah, sedangkan pihak yang diuntungkan itu sendiri adalah benalu. Mengapa benalu itu diuntungkan? Pihak yang diuntungkan karena itu tadi, karena benalu menyerap makanan pada pohon jeruk bali sehingga nutrisi makanan yang ada pada pohon jeruk bali itu menjadi dua dan karena benalu itu mendapatkan makanan dari pohon jeruk bali itu sendiri. Ya, nah kalau pohon jeruk balinya itu tidak subur, maka benalu juga tidak akan subur. Nah, sedangkan simbiosis parasitisme yang kelima itu adalah tali putri pada tumbuhan inang. Nah, pihak yang dirugikan itu yang mana? Ya, pihak yang dirugikan itu adalah tumbuhan inang itu sendiri. Nah, mengapa tumbuhan inang itu dirugikan? Karena tumbuhan inang itu nutrisinya diambil oleh tali putri sehingga tumbuhan inang itu tumbuhnya menjadi terhambat seperti tanaman yang kerdil ya. Dia itu tumbuh. Mengapa tumbuh? Karena dia juga kekurangan nutrisinya bisa terjadi ya, atau karena makanannya itu atau nutrisinya tadi itu sudah diambil oleh tali putri. Nah, sedangkan pihak yang diuntungkan itu sendiri, yang mana itu adalah tali putri. Nah, di mana tali putri itu mendapatkan makanan pada tumbuhan inang, sehingga tali putri itu masih tetap hidup dan masih tetap bisa merambat. Nah, itu tadi. Nah, sekarang pengamatan simbiosis komensalisme. Baik, simbiosis komensalisme yang pertama itu adalah sirih dan inangnya. Ya, sirih, tahu sirih ya? Sirih itu adalah tumbuhan yang merambat. Ya. Sirih itu tumbuhan merambat pada tumbuhan inang. Nah, di mana sirih itu mendapatkan tempat untuk hidup itu pada tumbuhan inang. Nah, di situ pihak yang diuntungkan itu yang mana? Yaitu sirih ya. Karena sirih ini mendapat tempat hidup ya, mendapat tempat hidupnya itu di
tumbuhan inang. Nah, sehingga juga sirih mendapat sehingga sirih itu ya bisa memperoleh matahari dengan baik, karena sirih itu tadi dia merambat ya, dia mendapatkan tempat di tempat yang tinggi. Nah, karena sirih itu mendapatkan tempat tinggi sehingga dia mudah untuk memperolehkan cahaya matahari yang baik. Nah, sedangkan pihak yang tidak diuntungkan atau tidak dirugikan juga itu adalah inangnya. Nah, ya sehingga inang itu walaupun dia menjadi tempat hidup sirih, nah tapi dia juga tetap akan tumbuh atau dia juga bisa mendapatkan matahari juga. Nah, sedangkan simbiosis komensalisme yang kedua itu adalah tumbuhan paku tanduk rusa dan pohon karet. Nah, di mana kalian bisa lihat gambarnya di situ ya. Pohon tanduk rusa itu ya mendapatkan cahaya mataharinya lebih baik. Nah, mengapa bisa mendapatkan cahaya lebih baik? Karena tanaman tanduk rusa, tumbuhan tanduk rusa ini ya, karena dia mendapatkan tempat itu di tempat yang tinggi ya, dan jarang sekali kita melihat tumbuhan tanduk rusa itu dia di tempat yang lebih rendah. Mengapa? Karena dia selalu di tempat yang lebih tinggi sehingga lebih mudah untuk mendapatkan cahaya matahari. Nah, sedangkan pohon yang tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan itu adalah pohon karet. Nah, di mana pohon karet itu tadi menjadi tempat tumbuhnya tumbuhan paku tanduk rusa itu sendiri tadi. Nah, sedangkan simbiosis komensalisme yang ketiga itu adalah anggrek dan pohon karet ya. Di mana pihak yang diuntungkan itu adalah anggrek ya. Di mana anggrek itu jenis keuntungan apa yang ia dapat? Nah, itu ialah mendapatkan tempat hidup, dan sedangkan pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan itu adalah pohon karetnya. Nah, baik di situ ya. Nah, sedangkan untuk kesimpulannya ya, baik, saya akan menjelaskan pembahasannya ya tentang simbiosis parasitisme dengan simbiosis komensalisme. Nah, di situ ya. Nah, adanya simbiosis parasitisme sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup organisme dalam suatu ekosistem. Nah, hubungan antara kutu pada kucing itu sangat memperoleh keuntungan karena ia mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah dari kulit kucing. Nah, itu tadi dari pengamatannya ya, pembahasannya. Nah, sedangkan kucing merasa dirugikan karena gara-gara dihisap darahnya. Nah, selain itu kehadiran kutu sangat mengganggu karena menyebabkan rasa gatal dan tidak nyaman. Nah, selanjutnya untuk untuk interaksi antara lalat dan sapi ya, di mana lalat itu hinggap pada tubuh sapi dan sering sekali hinggap pada tubuh sapi sehingga sapi itu merasa terganggu dan merasa tidak nyaman. Nah, sering sekali kita melihat sapi itu melihat ekornya sering digerak-gerakan itu, di mana ekor sapi itu dia untuk mengusir lalat yang hinggap pada tubuh sapi tadi. Nah, sedangkan benalu ya, benalu itu memiliki klorofil dan melakukan fotosintesis secara mandiri. Namun, ia juga mengambil alih unsur hara mineral yang berasal dari pohon jeruk bali tadi. Nah, sehingga pohon jeruk bali tadi itu dia makanannya itu menjadi terbagi karena benalu tadi itu menumpang pada pohon jeruk bali. Nah, di situ tadi. Nah, sedangkan simbiosis parasitisme yaitu tali putri ya, tali putri dan tumbuhan inang ya. Nah, di mana tali putri itu hanya melilit kemudian hanya sedikit menghisap sari makanan dari inangnya.
ya di situ ya. Nah, tali putri itu dia tumbuhnya itu melilit ya, bentuknya itu warnanya berwarna kuning dan bentuknya seperti seperti mie yang kita sering kita makan ya. Nah, selanjutnya itu nyamuk ya. Nyamuk tadi pada nyamuk dengan manusia itu tadi ya, dimana nyamuk ya dia nyamuk itu bukan hanya bisa menghisap darah, tapi juga bisa menularkan segala penyakit seperti penyakit malaria dan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Terkadang kita kalau digigit nyamuk itu merasa tidak dihiraukan ya, atau terkadang tidak terasa kalau nyamuk itu menggigit kita, sehingga kadang kita bisa menjadi tiba-tiba saja kulit kita menjadi gatal dan bentol. Nah, itu tadi. Nah, sedangkan pembahasan simbiosis komensalisme itu ya. Nah, simbiosis komensalisme adalah interaksi antara tanaman ya anggrek dan pohon karet tadi ya. Nah, terus di mana tadi kita lihat ya di situ tanaman anggreknya itu melekat dan merambat pada pohon karet. Nah, di situ tujuannya itu adalah untuk mendapatkan air, sinar matahari dan senyawa lainnya. Nah, lanjutnya itu apalagi? Ya, di situ tanaman anggreknya juga ya menyerap mineral ya pada kulit pohon karet juga. Nah, mungkin sehingga terkadang pohon karetnya itu kadang tidak subur ya, karena tadi unsur haranya itu juga diserap oleh tanaman anggrek. Nah, lanjutnya lagi kita akan melihat tanaman sirih. Nah, sirih juga di situ tumbuhnya itu merambat ya, merambat pada pohon tanaman tumbuhan inang. Nah, di situ sirih dia juga mendapatkan sedikit makanan dari tumbuhan inangnya juga, dan dia juga menyerap air dan unsur haranya juga di situ. Dan sedangkan tanduk rusa juga melekat pada tanaman pohon karet. Di situ kita bisa lihat gambarnya tadi. Nah, untuk kesimpulannya simbiosis parasitisme adalah hubungan dengan dua spesies makhluk hidup yang berbeda, di mana pihak yang satu mendapat untung dan merugikan pihak yang lain. Simbiosis parasitisme berpengaruh buruk pertumbuhannya yang ditumpangi. Namun, parasit tidak akan membunuh tumbuhan inangnya, tumbuhan yang ditumpanginya, karena kalau inangnya mati maka parasitnya juga akan mati. Nah, itu tadi ya, untuk kesimpulannya tadi parasit tadi ya, dia menumpang pada tumbuhan inang itu dia tidak membunuh tumbuhan inang itu tadi. Mengapa? Karena kalau tumbuhan inang itu tadi mati, maka parasit yang menumpang pada tumbuhan inang itu tadi juga akan mati, karena parasitnya itu akan susah untuk mendapatkan makanan ya, karena parasit tadi itu mendapatkan makanan itu dari tumbuhan inang. Sedangkan kesimpulan simbiosis komensalisme itu adalah di mana dua spesies makhluk hidup yang di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya itu tidak diuntungkan atau dirugikan. Nah, simbiosis komensalisme ini juga dapat berpengaruh buruk bagi tumbuhan yang ditumpanginya jika terus-menerus, karena akan dapat menghambat pertumbuhan dan atau berkurangnya produktivitas tumbuhan inangnya. Nah, berarti apabila secara terus-menerus ya pada simbiosis komensalisme tadi seperti sirih, apalagi tumbuhan tanduk rusa dan anggrek, apabila secara terus-menerus mereka hingga pada tumbuhan inang, maka tumbuhan inang juga itu akan tidak bagus ya pertumbuhannya. Mengapa? Karena terhambat oleh ketiga parasit atau jenis parasit tadi ya. Nah, namun ya ketiga ini tadi bisa berfungsi ya, misalnya seperti tanaman sirih itu bisa dapat dikonsumsi.
Nah, sedangkan pohon tanduk rusa dan anggrek itu bisa bermanfaat juga, bisa untuk menjadi tanaman hias. Nah, tetapi apabila berlama-lama menumpangi tumbuhan inang, maka tumbuhan inang juga nanti akan bisa terhambat tumbuhnya. Nah, baik. Nah, mungkin ada materi-materi atau yang saya dalam video tadi ada yang kurang mungkin, atau videonya belum sempurna ya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan ya. Di situ bisa kalian melakukan praktikum yaitu tentang simbiosis juga. Nah, bisa melakukan lebih baik daripada yang saya lakukan. Nah, cukup sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Nah, karena sudah menontonnya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.